Permasalahan yang paling sering dialami oleh peternak ayam kampung adalah panen tidak sesuai target, pertumbuhan ayam lambat. Bahkan terkadang ada ayam yang kurus kering, bagian dadanya nyilet. Untuk mendapatkan hasil panen yang bagus, setidaknya ada 3 hal penting yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah Selamat sore, selamat datang di channel Peternak Sultan. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengoptimalkan pertumbuhan anak ayam. Setelah menjalani peternak ayam kampung, ketika melakukan pembesaran pada anak ayam, muncul berbagai permasalahan. Anak ayam kurang sehat sehingga tidak bisa tumbuh dengan optimal. Bahkan sering juga terjadi ayam pembesaran badannya nyilet atau kurus kering. Setelah kami pelajari, akhirnya ketemu penyebabnya. Jadi ada beberapa faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan anak ayam, agar nantinya anak ayam bisa berkembang dengan baik. Kami sudah merangkumnya, setidaknya ada 3 faktor utama. Semoga saja nanti teman-teman mudah untuk memahaminya dan ayam di kandang teman-teman bisa semakin sehat dan cepat gemuk. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe channel Peternak Sultan, like video ini dan share. Bagikan video ini ke teman-teman kita yang lainnya supaya mereka juga bisa melihat video ini. Kemudian jangan lupa untuk selalu melihat kolom deskripsi. Baik, langsung saja kita ke poin yang pertama, yaitu tentang pakan. Pakan untuk DOC umur 0 sampai 1 bulan tentunya masih memakai pakan full pur. Pakan pur pabrikan biasanya di usia ini juga jarang terjadi yang namanya ayam kurus atau ayam nyilet. Karena kebanyakan peternak, baik itu pemula ataupun peternak senior, mereka masih memakai pakan full pur pabrikan. Permasalahannya akan muncul biasanya setelah usia ayam 1 bulan ke atas, karena di sini banyak peternak yang mulai menerapkan pakan racikan sendiri. Jika teman-teman menggunakan campuran dedak dan nasi sisa, apalagi sisa nasi dari kemarin yang agak basi, kami sarankan siram dulu menggunakan air panas. Tujuannya untuk menghilangkan bakteri ataupun kuman-kuman yang ada pada nasi sisa itu. Dan juga untuk menurunkan kandungan asam fitat pada dedak. Kemudian untuk protein tambahan, teman-teman bisa memberikan maggot BSF. Karena di dalam maggot BSF itu juga terdapat asam amino yang mana ini dibutuhkan untuk membantu pertumbuhan ayam kampung. Kemudian teman-teman bisa mencampurkan jagung giling. Karena kebutuhan pokok untuk pakan ayam salah satunya adalah biji-bijian. Manusia saja terkadang juga menggunakan jagung itu sebagai pengganti nasi. Jadi fungsi dari jagung ini adalah menambah karbohidrat, memenuhi kalori pada pakan ayam dan nanti akan membuat ayam itu lebih berenergi. Tapi kalau misalkan tidak ada jagung atau mungkin jagung harganya mahal, maka bisa pakai jenis bahan-bahan yang lain. Yang penting syaratnya tetap mengandung karbohidrat. Misalnya saja pakai mie afkir, pakai roti BS dan sebagainya. Jika teman-teman kesulitan untuk mendapatkan pakan yang berkualitas, ada sebuah solusi yang lebih mudah. Ketika ayam sudah berusia 2 bulan ke atas atau 3 bulan ke atas, teman-teman bisa mengumbarnya. Banyak manfaat dari mengumbar ayam, salah satunya adalah memaksimalkan faktor gerak ayam. Nantinya tulangan ayam serta otot-otot ayam akan menjadi lebih kuat. Setelah 1 bulan atau 2 bulan kita umbar, pasti nanti akan ada perubahan pada tubuh ayam. Tubuhnya akan menjadi lebih gempal dan lebih sehat. Selain itu, dengan mengumbar ayam otomatis mereka bisa mencari pakan sendiri. Mungkin makan cacing, ulat, serangga, makan daun-daunan, rerumputan, terutama daun pisang, itu ayam sangat suka. Jadi walaupun pakan yang kita berikan nutrisinya tidak memenuhi standar, tetapi ayamnya diumbar, maka ayam tetap bisa gemuk karena mereka mendapatkan sumber pakan dari alam. Pada dasarnya pembesaran ayam itu sangatlah mudah teman-teman, asalkan kita memahami faktor-faktor pendukung yang akan mengoptimalkan pertumbuhan si ayam. Bahkan dengan modal yang kecil pun itu masih bisa.
Untuk masalah pakan, ayam tinggal diumbar saja. Jadi kita dapat menekan pengeluaran pakan. Ayam pun tetap sehat dan lebih gemuk. Pertumbuhannya juga biasanya masih tetap bagus kalau diumbar. Baik, sekarang masuk ke faktor yang kedua. Kalau anak ayam sudah diberikan pakan full pur pabrikan, bukan berarti hanya dengan itu anak ayam akan langsung gemuk. Selain masalah pakan, kita tetap harus menjaga kebersihan kandangnya. Sebenarnya ini sudah sering kami bahas. Ketika kandang kotor, amoniaknya pasti tinggi, kandangnya bau. Dari bau kandang ini akan memicu berbagai penyakit pada ayam. Nah, kalau ayam sudah sakit, ya jangan harap pertumbuhan ayam akan bagus. Biasanya ayam kalau sakit nafsu makannya kan turun, badannya pasti kurus. Itulah pentingnya menjaga kebersihan kandang. Sekarang yang terakhir, faktor yang ketiga, yaitu adalah pemberian minum. Sebaiknya berikan vitamin setiap 3 hari sekali. Misalnya saja pakai Vitacik atau pakai Neobro. Fungsinya untuk apa? Jadi fungsinya untuk membantu penyerapan nutrisi pakan. Selain itu juga untuk meningkatkan imun ayam, supaya ayamnya sehat, supaya nafsu makannya tetap lahap. Otomatis ayam akan lebih gemuk teman-teman, karena mereka nafsu makannya selalu bagus. Itu tadi adalah 3 faktor yang harus kita perhatikan. Ketiganya ini saling berkaitan. Jika salah satunya ditinggalkan, maka bisa jadi ayamnya akan mudah sakit. Akhirnya banyak yang kurus, bahkan banyak juga yang ayamnya bisa jadi akan mati. Baiklah teman-teman, kami rasa cukup itu dulu sharing-sharing kita kali ini. Semoga bermanfaat. Kita akan sharing-sharing lagi lebih detail, lebih banyak pada video-video berikutnya. Jadi terus ikuti video-video terbaru dari kami. Dan jangan lupa like video ini, komen, dan share. Bagikan video ini ke teman-teman kita yang lain, supaya mereka juga bisa melihat video ini. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, salam sukses untuk kita semua.